Gagal sudah usaha menjilat penguasaku buat jadi komisaris BUMN. Buat Menteri ESDM, bangsat. Kali ini gue nggak mau sarkas-sarkas lagi. Karena apa? Gue marah banget, bangsat. Lu tuh harusnya pembantu rakyat, tapi kok malah nyusahin rakyat. Kenyataannya apa? Karyawan gue pada telat semua. Lu kenapa kok telat? Motor mogok Pak, habis ngisi Pertalite tadi. Nah, ngisi Pertalite boson mogok ya kan? Kemudian gue mau ngisi yang lain nih. Gue mau ngisi Shell, tutup. Mau ngisi Vivo, kagak ada stok bensinnya. Lah terus, mau satu-satunya Pertamina. Pertamina isinya jelek. Kita tuh rakyat dipaksa untuk makan barang jelek lu. Oh, Pak Prabowo, tolong ini menteri satu ini pecat aja. Siapa itu menteri SDM? Pak Purbaya ya? Aduh. Aduh, parodi sarkasme, teman-teman ya, sarkasme ya. Komedi guys ya, sekali-sekali komedi ya. Oke, jadi ini sudah hari ke-52 dari 90 hari teman-teman ya. Dari kita mau menganalisa dan terus mengawal kinerja dari Pak Purbaya selama 90 hari ya. Setiap hari gue bikin video seperti ini untuk mengetahui hari ini bikin gebrakan apa nih si Purbaya ya. Nah, hari ini gue melaporkan, ini sudah hari ke-16 dari lapor Pak Purbaya ya. Tanggal 30 Oktober gue bikin laporan lagi kepada Pak Purbaya di WA-nya lapor Pak Purbaya ya. Dan gue sudah berkomitmen akan bikin satu laporan tiap hari ya, satu pengaduan. Karena banyak ngantri pengaduan gue ya. Nah, dan ini gue harap juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk berani melaporkan oknum-oknum petugas pajak brengsek teman-teman ya. Kali ini sudah jalan nih chatbotnya nih. Jadi chatbotnya sudah jalan karena beberapa hari kemarin sempat mati tuh chatbotnya ya. Mungkin kena hacker kali atau gimana ya. Udah mulai ada chatbot lagi nih ya, ngadu kemudian kepada pajak. Nah, kemudian gue bilang nih, laporan gue siapa nih? Siapa terlapor nih? Harry, Irfan, Abdon, Widya, Ningrum, Franciscus, dan teman-teman semua ya. Kok banyak banget ya? Apa laporannya? Masalahnya apa nih? Orang-orang ini menjadi budak dari oknum pajak Surya Utomo ya, pasang badan untuk perilaku buruk dari oknum Surya Utomo. Orang-orang ini mewakili Surya Utomo dalam sengketa hukum pribadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat kuasa yang cacat dan tidak sah. Orang-orang ini menggunakan uang rakyat ya, uang kita semua, uang lu dan uang gue ya, untuk melindungi dan membantu oknum Surya Utomo dalam urusan hukum pribadinya. Mampus mati kita ya, ngelawan oknum seperti ini ya. Dia gratis pakai uang negara, uang rakyat lah ya, pakai uang rakyat, pakai pengacara negara. Gue lawan dia mesti hadir terus di pengadilan tiap hari ya. Oke, Purbaya versus everybody. Apa sebetulnya motif dari pihak-pihak yang menurut publik lawan-lawannya Purbaya? Apa motif mereka? Ilustrasinya begini, ini sangkar burung lagi tenang tuh burung, digoyang dikit, plak 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 plak, begitu. Nah ini plak 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 ini yang protes terhadap Purbaya. Nggak main-main nih, sampai Pak Jokowi pun ikut bicara. Ikut menggelepar. Luhut misalnya, Deddy Mulyadi, Hasan Nasbi. Apakah mereka ini punya satu kepentingan yang sama untuk melawan Purbaya? Ini kan kaitan 2029. Ini kan kalau istilah Prabu Siliwangi, anak ayam ngagorolong tikolong. Anak ayam yang tidak terprediksi sebelumnya, tuh, jadi aja tuh. Ayam jago, ngeganggu. Luhut kan mulai dipreteli juga kekuasaannya. Iya. Itu yang dilakukan Prabowo. Dengan kehadiran Purbaya yang menggoncang, dia tinggal mencatat. Itu ada legal teorinya. The art of getting things done through other people. Seni untuk mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Pak Purbaya, Anda sedang posisi di atas Anda itu cuma jadi presiden aja. Kalau memang Anda tidak mau presiden, udah all out aja. Purbaya sedang berada di fase storming. Pembadaian, kayak gitu. Kuat gak figur Purbaya ini? Dari gempuran itu. Jadi Apa sebetulnya motif dari apakah Purbaya kuat atau nggak kuat itu akan terbukti oleh waktu ya. Kalau dia kuat, gue sih tidak ragu-ragu memprediksi Purbaya akan jadi the next presiden ya. Kalau dia betul-betul kuat dan sanggup ya. Tapi kalau dia nggak sanggup, kalau dia nggak kuat, masuk penjara sama kayak Ahok tuh ya. Sama seperti Ahok. Ibu Balkis Humaira
Ini akibat yang akan diterima Purbaya jika menentang Raja Minyak dan kroninya sekalipun didukung oleh RI1. Oke, biar lo bisa paham betul nih ya, sekarang lo coba bayangin di posisi dia, karena ini kemungkinan besar yang dia alami setelah menentang sistem. Ini berdasarkan kejadian yang udah-udah seperti kasus ADP dan lain-lain. Siapa tuh ADP? Lo bangun pagi, tapi yang lo rasain bukan semangat, tapi beban. Karena setiap langkah yang lo ambil bisa bikin lo dimusuhin. Betul ya, Purbaya ini tiap bangun pagi, waduh mati musuh gue banyak banget ya. Pasti dia mengalami hal itu ya, walaupun dia penuh dengan senyum, tapi kan dia nggak bodoh juga ya. Dia tahu sendiri dia lagi melawan sistem, lagi melawan mafia, orang bangsat semua. Dan dia akan dimusuhin, tetapi bukan dimusuhin orang biasa. Dia akan dimusuhin oleh orang-orang yang punya kekuatan, punya duit, dan punya jaringan dan sebagainya. Setiap kata yang lo ucap bisa jadi peluru buat nyerang balik lo, betul ya. Dan lo sadar nggak, lo bukan lagi cuma menteri, lo ancaman buat sistem yang udah nyaman dalam kebusukan. Pedas sekali si ibu ini ya. Lo duduk di meja kerja, buka laporan impor minyak, angka-angkanya nggak masuk akal. Ratusan triliun melayang tiap tahun. Ada yang main di belakang layar. Lo tahu itu, semua orang tahu, tapi nggak semua berani ngomong. Dan lo entah kenapa, lo nggak bisa Lo ngomong, lo buka data, media rame, masyarakat bersorak, tapi malamnya telepon lo bunyi, nomor nggak dikenal. Bapak hati-hati ya, banyak yang nggak suka cara bapak main. Betul ya, betul ya. Ini si Yudo anaknya masih berani keluar-keluar nih. Kalau diancam pakai pistol lo mungkin bisa terkencing-kencing juga lo ya, anak kecil nih ya. Nada suara di ujung sana tenang tapi dingin, dan di situ lo mulai ngerti ya, kebenaran itu bukan cuma soal berani bicara, tapi berani hidup setelahnya. Hari-hari lo mulai berubah, rapat nggak lagi terasa formal, ada tatapan aneh di ruangan, yang dulunya hangat sekarang cuma senyum datar. Satu persatu orang yang dulu dekat sama lo mulai jaga jarak, dan lo mulai ngerasa lo sendirian. Ini betul teman-teman ya, ini dirasain oleh banyak orang yang melakukan gebrakan dalam kebijakan ya. Dan Purbaya hari-hari ini adalah hari-hari yang akan semakin sepi bagi dia, kecuali dia berubah. Tapi kalau dia berubah, itu bukan kita inginkan ya. Kita pengennya dia terus, hajar terus tuh orang-orang brengsek tuh ya. Tapi lo masih jalan terus karena lo tahu kalau lo berhenti sekarang, semua perjuangan lo cuma jadi catatan kecil yang gampang dihapus. Oke, teman-teman ya, silahkan di Purbaya baca aja ya kalau mau ya. Oke, semua orang dukung Purbaya teman-teman ya. Semua orang mendukung Purbaya. Mudah-mudahan Pak Purbaya betul-betul sanggup ya. Ada lanjutan lagi di sini? Ada lanjutannya? Mana? Nggak ada. Oke, teman-teman ya. Hari-hari yang tidak menyenangkan bagi Purbaya. Ini apa nih? Alamak, error tanda tangan faktur pajak Cortex. Error tanda tangan faktur pajak. Alamak, kenapa ini beda? Ini siapa sih yang tercantum di dalam faktur pajaknya? Ya, ini kejadian banyak sekali terjadi mulai dari kemarin. Ketika Anda approval sukses, dilihat PDF-nya, loh kok beda? Ini siapa sih? Gitu ya. Nah, ada 3 cara nih. Ini apakah kerjaan hackernya si Purbaya ya? Sampai bisa ngubah nama penandatangan di faktur pajak gitu loh. Ini kan adalah sebuah celah sistem yang betul-betul kacau gitu loh. PIC sudah dikunci sama sistem kan, hanya PIC yang boleh tanda tangan. Begitu di approval sukses, yang keluar adalah orang lain nama penandatangannya. Ini kan kekacauan dan kehancuran dan kerusakan dari sistem Cortex gitu loh. Lah ini hackernya si Purbaya gimana cara kerjanya ini? Jangan-jangan mereka yang ngerjain gini? Kan nggak juga dong. Kan mereka harusnya memperbaiki sistemnya, bukan merusak sistem ya. Bahkan Pak Daniel ini sampai kasih 3 cara solusi loh. Lah, gimana? Cortex ini bukan kelinci percobaan. Cortex ini bukan tempat eksperimen sebuah cara-cara coding-coding. Bukannya. Ini barang yang sudah jadi, sudah final. Kenapa mesti ada cara-cara aneh-aneh? Udah kayak tebak-tebak buah manggis ini cara ngeberesin masalah Cortex ini. Gila ya, gimana orang yang nggak ngerti, gimana orang yang nggak pernah update media sosial. Waduh, Cortex ini. Ada 3 cara ya. Cara pertama, coba dulu Anda unduh ulang ya PDF-nya. Ya cek dulu, sampling dulu aja. Ketika Anda unduh ulang, berubah nggak? Nah, kalau berubah, ya oke, berarti Anda tidak perlu melakukan yang namanya pembetulan faktur pajak. Tapi kalau nggak berubah dan faktur pajaknya lagi dibutuhkan untuk melakukan penagihan ke customer, ya mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus melakukan yang namanya faktur pajak pengganti. Ya dibetulin faktur pajaknya lewat faktur pajak pengganti, nggak perlu dibatalin ya. Nah, tapi kalau
Anda ingin agak sedikit sabar, ya nunggu nih. Apakah DJP bisa melakukan perbaikan secara bulking, ya secara massal. Ya kita tunggu nih, karena kalau harus ya satu-satu ya repot kan gitu. Ini kejadiannya kayak dulu, ingat nggak? Ya data PDF-nya datanya beda dengan yang ada di sistem faktur pajak kan gitu ya. Termasuk dulu kan pernah ada faktur pajaknya ngeblank. Oke, kita lihat bagaimana ini dapat di-resolve oleh DJP dan bagaimana pendapat Anda. Apakah Anda mengalami kendala yang Aduh, menunggu dan bersabar. Gimana hackernya Purbaya? Udah 1 bulan lebih nih Purbaya. Gimana kemudian konteks ini ya? Kalau nggak dipenjara orang-orang bangsat itu gimana ini? Malu dong kita sebagai rakyat ya. Lapor Pak Purbaya, ini dari Ibu Mariani SH. Jadi teman-teman ya, ini ibu ini menghubungi gua dan minta untuk dipublikasikan. Jadi gua publikasikan ya. Jadi sudah mulai ada orang-orang yang berani secara terang-terangan terbuka untuk melawan oknum ini ya. Jadi kita sebagai warga negara harus sadar posisi teman-teman ya. Posisi kita itu adalah bos. Kita ini adalah yang punya negara ini. Kita yang bayar pajak. Mereka, orang-orang pajak itu kerja buat kita teman-teman ya. Bukan sebaliknya. Jadi jangan kita yang nunduk sama orang pajak. Mereka yang harus patuh kepada kita. Bukan patuh pada maunya fungsiawan. Bukan. Patuh pada hukum. Hukum yang sudah kita bikin secara sama-sama gitu ya. Nah, jadi ibu ini melaporkan Kepala KPP Pratama Renggat Budi Ansyari Nasution. Jadi ingat pernah keluarin statement nggak Pak Purbaya ya? Kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak jangan diganggu sama sekali. Enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras ini. WP sebelumnya melakukan WPB dan WPOP Madya. Namun merupakan ya setelah beralih ke KPP Pratama malah menjadi sumber untuk oknum obok-obok oknum. Sumber dari SP2DK ada Frankie AR, ada Made Gejer kepala seksi, disurati dan diminta SP3 P2DK tidak dipenuhi. Memang gila itu AR ya. SP3 itu wajib diberikan kalau diminta oleh wajib pajak ya. Dan tidak pernah ditanggapi. Enak bener nggak menanggapi wajib pajak ya. Kalau kita tidak menanggapi surat dari pajak, kita di anjing-anjingin maksudnya. Bukan. Kita ini langsung dikenai SKP 10 miliar gitu ya. Tapi ketika dia tidak mau balas surat kita, santai-santai aja dia, enak bener ini oknumnya. Sebelum saya laksanakan audit lapangan dan ternyata banyak bukper terkait oknum peras memeras dari para saksi. Gimana Pak Purbaya? Ayo dong Pak Purbaya. Masa yang begini dibiarin? Masa yang dibaca cuman kisah-kisah di warung kopi, di Starbucks, kemudian KPP 3 Raksa, AR, unyu-unyu, masa begituan dibahas Pak? Ini Pak, ini nih, clear nih, jelas nih Pak. Ada namanya nih, jelas nih, masa nggak mau diproses Pak Purbaya? Coba. Kemudian lanjut pihak kita menerima lagi SP2DK WPOP dengan alasan AEOI dengan nama Safrizal Hutasoid. Made lagi. Berburu di kebun binatang. Permohonan audit internal KPP Pratama Renggat sebagaimana diakui bahwa budaya memeras WP adalah masalah yang dihadapi Ditjen Pajak. Gimana Pak Purbaya? Tolong dong Pak Purbaya. Nah, ini teman-teman ada orang bertanya ke gue. Mau nanya teman-teman, SP2DK sudah ditanggapi. Namun AR berasumsi omsetnya harusnya sekian nih. Tapi dia tidak punya dasar. Apakah kita biarin saja? Apakah setelah itu naik ke pemeriksaan? Coba deh. Pak Purbaya bisa bantu jawab nggak? Coba, Pak Purbaya bantu jawab deh. Bagaimana? Kita udah tanggapi SP2DK-nya nih, udah beres nih. AR berasumsi omsetnya salah, omset yang benar sekian. Ketika kita tanya balik, dasarnya apa Pak hitung omset tersebut? Dia tidak bisa menjawab. Kan ini kan menyebabkan ketidakpastian hukum. Masyarakat jadi deg-degan, gue kena nggak ya, gue diperiksa nggak ya, nggak ada kepastian hukum gitu loh. Kalau mau periksa kalau nggak periksa nggak periksa gitu. Tapi kan AR ini kan pinter, si oknum ini ya, dia biarin aja, dia nggak mau kasih kepastian. Akhirnya kan orang hidup dalam ketakutan. Ini yang sumber pemerasan ini Pak di KPP Pak. Kawan, kalau kita lapor ke WA Pak Purbaya, apa tidak berbahaya? Karena yang baca kan tidak mungkin Pak Purbaya sendiri, pasti ada stafnya yang ditunjuk ya. Kalau dikembalikan kembali ke KPP kan tambah diperas kita. Betul ya? Gua langsung jawab, betul, itu resiko yang harus kita ambil. Kalau lu tidak mau ambil risiko itu, maka lu bayar saja semua keinginan dari si oknum pajak. Apapun yang dia minta, 10 miliar, 1 miliar, 100 juta, 100 miliar, apapun yang dia minta, lu kasih. Dengan begitu, tidak usah ada cerita-cerita diperas dan sebagainya. Lu bayar aja, itu beres. Tetapi kalau lu mau ngelawan, ketika lu mau ngelawan, yang lu lawan kan oknum.
Yang lu lawan tuh bukan orang bodoh. Yang lu lawan itu orang yang sudah menguasai sistem, yang sudah menguasai 2000 triliun. Wajar dong kalau dia serang lu balik, itu hal yang wajar. Gua aja diserang balik, gua dihabisin di IKPI, gua dihabisin di pengadilan pajak, gua dihabisin di KPP, di Kanwil, udah biasa, nggak apa-apa. Itu adalah resiko yang harus kita ambil kalau lu mau lawan, gitu loh. Ya ampun, saya juga dapat SP2DK. Saya cicil bayarnya hanya boleh 3 bulan saja. Harus lunas, kata Bapak AR. Dengan berat hati, ya udah kita lunas. Nah, ada orang nih, pagi Pak, minta tolong untuk postingannya dihapus saja ya. Sepertinya bakal melebar kemana-mana. Siap Pak, katanya. Gue bilang ya, gue hapus ya. Jadi ada orang request ke gue, tolong dong dipublish ya, dibantu viralkan. Gue bantu viralkan. Tiba-tiba besok hari, entah kenapa, dia bilang, tolong dihapus. Ya udah gue hapus dong, ya kan? Sesuai dengan request lu. Satu lagi yang minta hapus postingan saya ya, sudah saya hapus sesuai request ya, tentang diduga oknum KPP, sebut saja Mojokerto ya, bukan nama sebenarnya. Padahal keren loh, kemarin gue udah bikin program CPA ya, program curhat Pak Awan gitu ya. Ya, belum di screenshot katanya. Sayang banget kalau melebar kemana-mana. Padahal mungkin bisa buat perbaikan ya, namanya dunia mesti cari aman. Oke. Nah, kemudian orang ini menghubungi gue lagi minta untuk yang ini nih, postingan ini minta untuk dibatalkan, dihilangkan. Lah, gue bilang kan nama lu sudah tidak ada di situ, Pak. Nama Bapak sudah tidak ada di sini, sudah gua hapus namanya di sini nih. Jadi udah nggak bisa gua hapus, mohon maaf ya. Kemudian dia bilang konsultan pajaknya minta dihapus. Lah, gue bilang konsultan pajak Anda itu mewakili KPP atau tidak? Kan gue sebut KPP Mojokerto nih. Udah gitu gue bilang bukan nama sebenarnya. Jadi konsultan pajak Anda itu mewakili KPP Mojokerto atau mewakili diri dia sendiri? Kalau mewakili diri dia sendiri, nggak ada gue sebut nama dia di sini. Masalahnya apa? Kalau dia mewakili KPP Mojokerto, apakah dia AR ataukah dia konsultan pajak abal-abal yang menyamar jadi AR? Apakah dia AR dari langit ketujuh yang menyamar menjadi konsultan pajak? Nah, ini kayak film-film Cina modern ini begini ceritanya ya. Bercanda guys ya. Oke, teman-teman, itu aja untuk hari ini ya. Sudah hari ke-52 dari 90 hari dan kita masih menunggu Pak Purbaya untuk membuat gebrakan-gebrakan selanjutnya ya. Tapi satu hal yang masih gue belum mendapatkan respon dari Purbaya adalah apakah dia berani membuat sebuah keputusan atau kebijakan di mana semua harus transparan, tidak ada dusta di antara kita. Semua pelayanan pajak harus direkam audiovisual. Berani nggak dia bikin kebijakan seperti itu? Kalau dia berani, gua sujud di kaki Pak Purbaya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.